Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang pencemaran limbah pabrik tahu. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan setiap anggota di kelompok 8 ini. Yang pertama, Muhammad Agung Izulhaq, itu saya sendiri. Yang kedua, Ibnu Suud. Ketiga, Abel Dwi Oktarina. Keempat, Sarah Lestari. Meti Puspitasari. Dan yang keenam, Paramesya Putri. Baik, kita mulai. Sedikit sejarah tentang tahu. Nama tahu sendiri berasal dari bahasa Hokkien yang artinya tahu, dan secara harafiah, tahu adalah kedelai terfermentasi. Penemu tahu sendiri ialah seorang bangsawan yang berada di Tiongkok yang bernama Liu An. Serta tahu sendiri berasal dari Tiongkok sejak zaman dinasti Han sekitar 2200 tahun yang lalu. Sedikit informasi, tahu masuk ke Indonesia ini pada tahun 1292. Secara definisi, tahu adalah makanan yang dibuat dari endapan perasan biji kedelai yang mengalami koagulasi. Setelah tahu banyak dikenal di berbagai daerah, masuklah pabrik-pabrik tahu yang didirikan. Salah satu pabrik tahu yang didirikan ialah pabrik tahu yang ada di Sumatera Selatan, tempat kita berada ini. Banyak sekali pabrik tahu yang didirikan. Salah satu contohnya ialah pabrik tahu Bapak Daryanto di Banyuasin, pabrik tahu tempe Dokado di Ogan Ilir, dan pabrik tahu Pujo di Ogan Komering Ilir, serta masih banyak lagi. Tentunya setelah pabrik tahu ini banyak didirikan, akan banyak juga limbah pabrik tahu yang akan dikeluarkan. Apa penyebabnya? Penyebabnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ibnu Suud. Kepada Ibnu Suud, dipersilakan. Terima kasih Saudara Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ibnu Suud dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab pencemaran limbah tahu. Pencemaran limbah tahu yang dibuang di saluran air warga ini menimbulkan bau yang tidak sedap. Pencemaran limbah ini dikarenakan sebagian besar industri tahu membuang limbahnya ke perairan. Macam polutan yang dihasilkan mungkin berupa polutan organik atau berbau busuk, polutan anorganik, atau berbau dan berwarna. Para industri tahu selalu melakukan apapun untuk mendapatkan keuntungan yang besar untuk kepentingan diri mereka sendiri, tanpa memikirkan keadaan lingkungan sekitar. Dan yang selanjutnya, bentuk dari limbah tahu akan dijelaskan oleh teman kita, Abel Dwi Oktarina. Kepada Abel, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan bentuk dari limbah tahu. Limbah pabrik tahu dibagi menjadi dua macam, yaitu limbah padat dan limbah cair. Limbah padat yaitu berasal dari proses pencucian bahan baku kedelai yang berupa kotoran hasil pembersihan kedelai seperti batu, tanah, kulit kedelai, dan benda padat lain yang menempel pada kedelai, serta ampas tahu. Limbah cair merupakan proses perendaman, pencucian kedelai, pencucian peralatan proses produksi tahu, dan penyaringan serta pencetakan tahu. Limbah cair yang dihasilkan adalah cairan kental yang terpisah dari gumpalan tahu yang disebut dengan dadi. Kandungan yang terdapat dalam cairan limbah tahu berupa bahan-bahan organik yang berkonsentrasi tinggi seperti asam amino, protein, karbohidrat, serta lemak. Limbah cair tahu mengandung COD, BOD, dan TOC yang tinggi, serta memiliki senyawa protein sebesar 40% sampai 60%, karbohidrat sebesar 25% sampai dengan 50%, dan lemak mencapai 10%. Gas-gas yang biasa ditemukan dalam limbah cair pabrik tahu berupa oksigen, hidrogen, sulfida, dan amonia, karbohidrasi, dan metana. Gas-gas tersebut berasal dari dekomposisi bahan-bahan organik yang terdapat dalam limbah cair. Pengolahan limbah cair tahu dapat kita bagi menjadi 3 macam.
Pertama secara fisika, kedua secara kimia, dan ketiga adalah secara biologi. Secara fisika, proses yang digunakan adalah filtrasi dan pengendapan, berguna untuk menjernihkan atau membersihkan atau memisahkan partikel-partikel yang kasar dan padatan tersuspensi dari limbah cair. Secara kimia, proses yang digunakan adalah koagulasi, flokulasi, dan netralisasi. Proses netralisasi diterapkan dengan cara menambahkan asam atau basa guna menetralisir ion-ion yang terlarut dalam limbah cair sehingga memudahkan proses pengolahan selanjutnya. Sedangkan secara biologi adalah metode yang dapat menurunkan kadar zat organik terlarut dengan memanfaatkan bahan-bahan organik seperti mikroorganisme dan tumbuhan air. Terima kasih. Selanjutnya, dampak pencemaran limbah tahu akan dijelaskan oleh Sarah Lestari. Kepada Sarah dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak pencemaran limbah pabrik tahu. Di Indonesia yang paling utama yaitu terasa di perairan sungai. Air limbah industri tahu mengakibatkan dampak terhadap lingkungan. Di antaranya yang pertama, dampak bau dan eutrofikasi. Yang dimaksud di situ, limbah pabrik berupa cairan yang mengandung nitrogen dan fosfat yang tinggi menyebabkan aroma yang tidak sedap. Yang kedua, kondisi di sekitar pabrik pun menjadi kering. Yang ketiga, lingkungan sekitar pabrik sudah mati. Yang keempat, lahannya yang di sekitar pabrik sudah mulai kering. Yang kelima, sungai yang di dekat pabrik mulai tidak terawat akan menjadi seperti sebuah cekungan yang mengerikan dan bau. Yang keenam, dapat mengakibatkan kematian makhluk hidup di perairan. Yang ketujuh, limbah cair yang dibiarkan begitu saja akan mengendap sehingga memunculkan kuman dan penyakit. Dan juga dampak yang dirasakan oleh petani, yaitu yang dirampas dan digantikan oleh pabrik yang mengoperasikan lahan yang luas dan menyebabkan aliran air persawahan menjadi tersumbat. Hal ini sangat mengganggu ekosistem yang ada di sungai dan mengganggu pernapasan bagi makhluk hidup. Selanjutnya, kasus limbah pabrik tahu yang pernah terjadi akan dijelaskan oleh Meti Puspitasari. Kepada Meti, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan kasus limbah pabrik tahu yang pernah terjadi. Daerah aliran sungai Kali Surabaya disebabkan oleh adanya limbah industri yang berasal dari perusahaan di Sidoarjo, yaitu pabrik tahu PT Sido Makmur. Yang terjadi, yang pertama, menimbulkan bau tidak sedap, yang kedua, menyumbat aliran, dan yang ketiga, banyak ikan sungai yang akibat limbahnya. Kasus tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan putusan pembebasan terdakwa di segala tuntutan hukum. Keputusan demikian menunjukkan suatu kegagalan pihak pemerintah dalam upaya menuntut pertanggungjawaban secara pidana pemilik perusahaan yang melakukan pencemaran di wilayah berdasarkan UU. Baiklah, cara menanggulangi limbah tahu akan dijelaskan oleh teman kita, Paramesya Putri. Kepada Farah, dipersilakan. Adapun di terakhir, cara menanggulangi limbah tahu. Industri tahu dalam proses pengolahannya menghasilkan limbah padat dan limbah cair. Limbah cair tahu mengandung bahan organik tinggi dan kadar CO2 tinggi. Jika limbah tersebut langsung dibuang ke badan air, maka jelas sekali akan menurunkan daya lingkungan. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut, akan diterapkan sistem pengolahan limbah dengan formasi anaerob. Dengan sistem ini diharapkan dapat menurunkan konsentrasi kadar CO2 air limbah tahu. Alasannya, jika dibuang tidak menyebabkan bau dan tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Mengingat industri tahu merupakan industri dengan skala kecil, maka membutuhkan instalasi pengolahan limbah yang alat-alatnya sederhana, biaya operasionalnya murah, dan memiliki nilai ekonomis ramah lingkungan.
Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan di presentasi kali ini. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.